وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع مشايخنا ومعلمنا ومشايخهم ومعلمهم ولمن حقوق الواجبة علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita pertemuan ketiga kali. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab tentang kaifiyatu thubuti syahri Ramadan atau tata cara menetapkan masuknya bulan Ramadan. Ini kita jarang menilai gawian kita bang. Biasanya ada tim khusus yang tugasnya melihat masukkah bulan belum kah. Nah, tapi kan ada salahnya kita belajar sekilas walaupun kada secara praktek. Kan kalau praktek tuh malih harus ada ilmu falaknya, harus mengerti yang namanya hilal itu kayak apa. Kita ini sekadar belajar sekira tahu cara menetapkan bulan masuk tuh kayak apa. Cara menetapkan masuknya bulan Ramadan itu atau bulan-bulan yang lain itu menggunakan salah satu daripada dua cara. Jadi ada dua. Satu cara pun dari dua ini boleh. Nah, jadi ada salah satu daripada dua cara. Cara yang pertama biru'yati hilal Ramadan, dengan melakukan ruqyah hilal Ramadan pada malam 30 Sya'ban. Kayak kita semalam malam Selasa, ya kah? Seninnya tuh berarti Seninnya tuh sudah sore itu sudah berkumpul orang di mana dia atap-atap nang tinggi sudah melihati masang teropong. Hendak apa? Hendak melihat hilal. Ada kali hilal? Hilal itu kan bulan. Ya kayak ini, kayak apa caranya? Matahari ketika tenggelam, matahari ini menyinari bulan. Tapi karena bulannya hanya sedikit, jadi kelihatannya itu halus benar, memerlukan teropong. Makanya bisa kada ru'yah, tergantung bila inya berada di derajat yang tinggi, di derajat 6, 8 paling. Itu paling benar sudah. Itu namanya imkanur ru'yah. Bila derajat bulan atau berada di 8 sudah derajatnya. Itu berarti imkanur ru'yah. Arti imkanur ru'yah itu mungkin dilakukan ru'yatul hilal. Mungkin dilakukan ru'yatul hilal. Siapa yang mengetahui mungkin katanya nih? Ini ahli palak dulu. Nah, jadi ahli palak menghitung elongasinya berapa. Menghitung apa lagi misalkan menghitungi ijtima'nya. Karena menghitungin apa lagi misalkan azimutnya, ada azimut bulan, ada azimut matahari. Itu ilmu palak. Jadi karena bubuhan ahli palak nih kayak semalam. Jadi bubuhan ahli palak ini mungkin imkanur ru'yah Selasa. Imba dilakukan pada Senin sore itu kan dilihati ternyata memang banyak wilayah di Indonesia yang melihat adanya hilal. Nah, bila terlihat hilal, esoknya puasaan.
Makanya kita semalam Selasa puasaan. Seandainya Bang hilal kada terlihat kayak Pak. Nah, kalau hilal kada terlihat, fayakunu bi ikmali iddati Sya'ban salasina yauman. Maka wajib Sya'ban diulah genap 30 hari. Nah, seandainya kita semalam toh hari Senin malam Selasa, kalau kada kelihatan hilal di salah satu titik daripada Indonesia ini kada kelihatan hilal, maka kita puasaan hari Rabu. Nah, itu. Kayak apa caranya aja? Ya caranya ada prakteknya itu. Makanya orang di atas gedung melihat kayak teropong. Bujur kah kada hilalnya ada. Nah itu. Ini kayak ini. Bulan Qamariyah ini kada sama lawan bulan Hijriyah. Bulan Qamariyah itu 29 atau 30. Kada ada 31. Kada ada 28. Kalau kita Hijriyah, kalau Februari bisa 28. Kadang ada yang 31. Nah, kalau bulan apa? Bulan Islam itu 29 dan 30. Kada mau lebih pada itu. Makanya jaran Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi. Puasalah olehmu ketika ru'yatul hilal, dan bahari rayalah, bukalah ketika ru'yatul hilal. Fa in gummiya alaikum fa akmilu iddati Sya'ban salasina yauman. Kalau terjadi mendung, ya kan bisa aja pakai hilal nih. Kita hendak maruyah nih. Kita hendak meneropong. Pas hendak meneropong, pas awannya menutup. Lalu kada terlihat hilal, apabila hilal kada terlihat karena awan, maka 30 hari. Nah, itu. Lalu kayak apa hukumnya jar mau umpati pulang nih? Ini kan sudah tak paham sudah. Ada dua cara. Pertama ru'yatul hilal, kedua dengan cara menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Seandainya ada ahli palak, orang nih ahli palak misalnya menghitung, jar ahli palak sudah dihitung bahwa puasaan masuk hari Selasa. Bolehkah kita mengumpati ahli palak? Asyam biqaulil hasib awil munajjim. Bolehkah mengumpati pendapat ahli palak? Kada mengumpati pemerintah. Nyakalanya pemerintah kita ini keduanya hisab dipakai, ru'yah dipakai. Hisab tuh untuk menentukan imkan ru'yah. Lalu pas sore harinya dilakukan ru'yah. Kalau ahli hisabnya kan melakukan ru'yah, dihitungnya aja. Karena hitungan itu sudah pasti ya jawab memang. Nah, sekaya apa kita nih mau baca ahli palak, jar ahli palak puasaan pasti hari anu misalnya. Bolehkah? Nah, jar Dr. Hasan itu la yajuzu an yusbata syahrul Ramadan bil amarati zoniyah al mabniyah al hisab awin nazar bin wujub. Kada boleh mengumpati pendapat ahli palak. Kada boleh. Jadi kita mau umpati ada orang ahli palak, misalkan ulun, biar ulun kita puasaan hari Rabu misalnya. Kada boleh mengumpati. Kada boleh mengumpati ulun. Fala yuqbalu qaulul hasib ala falaki bihtimali ru'yatil hilal. Kada boleh mengumpati pendapat ahli hisab yang mengatakan kemungkinan ru'yatul hilal. Nah, itu. Yang boleh itu kita sekedar hendak menentukan imkan ru'yah kada. Kayak semalam sore atau malam Selasa ini mungkin gak ada ru'yah dilakukan, mungkin ya. Nah, bila jar ahli palak mungkin kita lakukan ru'yah. Ternyata yang berru'yah bisa bujur ada. Tapi kalau kita mau umpati puasanya, itu jar Dr. Hasan itu kada boleh. Dan itulah pendapat mazhab kita Syafi'i. Harus kita ru'yah. Harus kita melihat ru'yah. Nah, kecuali si ahli hisabnya. Amun ahli hisab, jadi misalkan ulun misalkan ahli hisabnya, ulun ini ahli palaknya menghitung, ulun hitung, jadi ulun kita puasaan hari Rabu. Ulun yakin bahwa di dalam hitungan ulun itu Rabu puasaan. Lalu ulun sampaikan ulun pian kada boleh membati ulun. Tetapi ulun boleh mengumpati hasil hitungan palak ulun. Nah, itu. Bagi ulun seorang boleh, tapi orang lain kada boleh mengumpati. Nah, inilah harus dipahami. Makanya kita di Indonesia ini, apa keputusan kementerian itu sudah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan pendapat di bawah. Jadi misalkan ada malahan Rabu, ada malahan Selasa, pendapat pemerintah Selasa, itu nang malahan Rabu tuh kalah pendapatnya.
pendapat personal, pendapat masing-masingnya, kecuali nama hitung boleh. Nah, tapi kalau pejamaahnya kan boleh membatik. Nah, paham lah. Nah, itu. Lalu pulang orang nama lihat hilal ini wajibkah bersumpah kadakah? Apa hukumnya? Wa amma subutu ru'yah li hilali Ramadan fatakunu bi syahadati muslim wahid. Nah, jadi kalau ru'yatul hilal dilakukan itu wajib harus ada sumpah. Kenapa? Karena ada zaman Nabi, hadis riwayat Ibnu Abbas, ada orang Arab datang menghadap Nabi. Jadi orang Arab, inni ra'aitul hilal, wahai Rasulullah, ulun melihat bulan. Lalu apa jar Nabi? Atashhada alla ilaha illallah wa atashhada anna Muhammadar Rasulullah. Waniki kan bersaksi, bersumpah wanika. Qala na'am. Ulun wani bersumpah. Lalu imbas sudah wani bersumpah orang Arab tadi, lalu Nabi bilang, "Ya Bilal, wahai Bilal, adzin binnas an yasumu qadan." Panggil, seru kepada manusia seberataan bahwa esok puasaan. Nah, makanya kesaksian itu berataan bersumpah. Orang-orang yang melakukan ru'yah itu bersumpah berataan. Nah, tetapi apakah ru'yahnya diterima itu pendapat itu pertimbangan Menteri Agama. Jadi, kan bisa aja ada 100 ikung nama ru'yah nih. Berdua nama lihat, kayak Pak 98 kada melihat. Itu terserah Menteri ya. Jar pemerintah dua ikung itu diakui boleh. Tapi kalau jar pemerintah kada awak dengan pertimbangan khusus, mungkin aja kan orang yang memberitahu itu orangnya pendusta terkenal sudah di masyarakat, orang namanya menyampaikan ru'yah nih terkenal pengerampok, bisa aja. Itu pertimbangan, pokoknya itu pertimbangan pemerintah. Nah, itu toh. Nah, nang kada boleh itu kayak ini. Nang kada boleh nih. Nang kada mungkin ru'yah nih bila. Fa idza kana hunaka dalilun qat'iyyun yu'aridu hadhihi syahada azanniyah ka jazmi ulama'il falak bi adami imkaniyati ru'yati hilal fi tilka lailah aw bi adami tawalludihi ba'du fa inna syahadata syahid wa syahidain wa as-salas turaddu. Misalnya seberataan ulama falak sepakat, jar ulama ahli palak, jar ulama ahli hisab, kada mungkin ru'yatul hilal terjadi malam Selasa. Misalnya nih, mungkin kita di puasaan hari Selasa. Jadi jar ulama palak kada mungkin malam Selasa itu ada hilal. Kenapa? Karena hilalnya masih 2 derajat. 2 derajat itu kada mungkin terlihat. Karena mungkin bujur aja ya, sudah di atas ufuk bujur, tapi masih itu lain imkanur ru'yah ngarannya. Secara yakin sudah ulama palak. Nah, bila ulama palak yakin kada mungkin imkanur ru'yah, sekalipun malam Selasa tuh ada yang melihat, itu ditolak. Seandainya nih ulama palak sepakat, karena ulama palak tuh hitungannya kada meleset tentang imkanur ru'yah. Mungkinkah kadakah di ru'yatul hilal? Nah, itu mungkin sedikit tentang cara menetapkan bulan puasa. Walaupun kita kadang melakukannya, tapi setidaknya kita setidaknya kita sudah memahami kayak apa tata cara orang-orang yang melakukan ru'yatul hilal dan tata cara orang yang melakukan hisab dan di dalam ilmu falak. Lalu kita membahas satu permasalahan pula. Ini permasalahan masih berhubungan dengan ru'yatul hilal. Jadi misalnya kita puasaan di sini hari apa semalam? Hari Selasa. Puasaan hari Selasa. Lalu kita tulak misalnya ke Singapura. Ternyata di Singapura puasanya hari Rabu. Artinya Selasa orang belum puasaan lagi. Kita di sini puasanya hari Selasa. Apa nih? Coba kita baca. Wa idza safara insanun min baladin ru'ya fihi hilal ila baladin akhar lam yura fihi hilal. Apabila seseorang berangkat dari satu negeri yang sudah ru'yatul hilal ke negeri yang belum ru'yatul hilal,
Karena di sana kada terlihat hilalnya, maka wajib orang tersebut mengumpati penduduknya pada puasa sampai selesai. Jika mereka puasa 30 hari, maka ia berpuasa 30 hari. Sekalipun ini hakikatnya berpuasa 31 hari. Nah, kayak itu maksudnya nih. Bila kita tulak, ini kan kita puasaan misalkan ada misalnya lagi nyata ya loh. Kita puasa tadi hari Selasa. Ternyata di Singapura hilal kada terlihat. Mungkin. Karena kan hilal itu per ufuknya beda matra, beda juga hilalnya. Maksudnya beda penglihatannya. Bisa aja di situ kada kelihatan. Jadi tulak kita ke Singapura. Hari Selasa orang kada ada puasanya. Nah, kita wajib mengumpati orang sana puasanya. Nah, wajib kita mengumpati. Seandainya di Singapura untuk puasaan 30 hari, berarti kita bakalah puasa tetap jadi 31 hari. Nah, itu. Karena kita tak dahulu sehari. Sebulanan kita di Singapura misalnya. Ternyata di Singapura orang puasaan 30 hari. Berarti kita berapa? 31 hari. Karena Bapak wajib mengumpati di sana. Sudah ke sana. Seandainya pulang sebaliknya Bang pulang. Sebaliknya pulang nih. Ini sebaliknya. Sebaliknya nih kayak ini. Di Singapura belum terlihat hilal. Hari Selasa tadi misalnya nih kan misalnya. Hari Selasa aja buburnya kada ada hilal. Jadi kami Selasa ada puasaan. Tulak ke Indonesia. Ternyata di Indonesia Selasa puasaan. Kayak Pak. Nah. Pasa param minal baladil ladzi ta'akhkharat fihi ru'yah ilal baladil ladzi ru'ya fihi hilal ay dhahaba minal baladil ladzi soma ahluhu yawma sabti masalan li ta'akhuril hilal ilal baladil ladzi soma ahluhu yawmal jumu'ah ay qablahum bi yawmin wa fi hadhil qalu yajibu alaihi ay yuftira ma'hum. Nah. Jadi ini tulak ya dari Singapura belum puasaan lagi karena di sana kata ru'yah. Sampai di sini ternyata orang puasaan. Dah. Karena orang puasaan sini bertahan ya, Sam. Kada boleh juga mati seorang bawa makan di depan orang, kada boleh bertahan ya. Karena kita ada puasa datangnya sini. Puasa umpat di sini isuknya. Ternyata orang puasa di sini 29 hari aja. Berarti kita puasa berapa hari? Hah? 28-annya wajib mengqadha sehari. Nah, paham lah? Karena kan di sana belum ada yang hilal tadi kita berangkat. Di sini puasaan hari Selasa, di sana Rabu. Sampai di sini kita ternyata di sini orang puasaan 29 hari. Berarti kita tahu-tahu sehari. Nah, tetapi seandainya di sini 30 hari, di sini 30 hari, berarti kita puasa berapa? 29. Itu kada wajib mengqadha. Kada wajib mengqadha. Walaupun orang Indonesia 30 hari puasaan, seorangan puasa 29, wajib kan mengqadha? Kada wajib. Kenapa? Karena bulan itu bisa 29, bisa 30, kada ada 28. Nah, itu. Jelas ya Allah lah. Jelas saja insyaallah. Ini permasalahan ketiga pula. Ma idza shoma insanun fi baladihi wa atamma siyamahu wa dakhala yawmal 'id fa aftar thumma safara bi ta'irah li baladin kanat ru'yah qad ta'akhkharat indahum. Seandainya di sini ini hari raya sudah. Kita misalnya hari rayanya hari Selasa. Kita hari raya hari Selasa. Wih, hari raya aku nak berjalan ke Singapura. Tulaknya ke Singapura. Hari raya sudah nih enggak ada berpuasaan lagi. Tulak ke Singapura. Sampai di Singapura, sekalinya orang di sana belum hari raya. Orang hari rayanya hari Rabu. Kita sampai sana hari Selasa juga tetap. Kita hari raya. Kayak apa kita? Sampai di Singapura orang masih puasa, kita wajib menahan diri. Kada boleh makan, kada boleh minum. Nah, itu. Nah, jadi kita mau umpati kayak apa kondisi orang. Kada boleh kita nama lain. Kalau semantang seorang ada puasa, bauin matanya bau kayak makanan. Nah, itu toh. Jadi mau empati kayak apa kondisi orang. Nah, jelas sudahlah. Jelas sudah. Sekarang kita habis sudah pembahasan tentang cara menetapkan bulan Ramadan. Sekarang kita membahas tentang syurutu sihhati siyam. Syarat-syarat sah melakukan puasa. Ini penting nih. Syarat sahnya apa aja? Sekira kita nih sah puasa. Bila sabuting aja daripada syarat ini, kada tagawi, kada sah puasa kita.
Apa yang pertama? Yang pertama syarat berpuasa itu niat. Nah, niat tuh Pak wajib. Wajib hukumnya niat setiap malam. Nah, ini wajib. Ini mazhab kita Syafi'i. Jadi kita Syafi'i ini wajib. Ini masuk udah maghrib. Bila masuk sudah maghrib boleh berniat. Ini masuk sudah berniat. Wajib berniat malam. Karena boleh berniat tak esok. Bila kada ingat berniat malam ini, esok kada boleh puasa. Nah, itu mazhab kita Syafi'i. Itu mazhab kita Syafi'i tak keras sedikit. Nah, wajib berniatnya tabiat malam hari. Tetapi mazhab Malik membolehkan berniat sebulanan. Nah, kita semalam malam pertama kita berniat sebulanan. Kenapa aja? Supaya apabila kita kada ingatan, kita kada ingatan berniat, sudah ditutupi niat mazhab Malik tadi. Nah, itu. Kada apa-apa aja mencampur mazhab. Kada apa-apa. Boleh aja. Muafiqun apa namanya ada di dalam usul fikih itu dalam masalah ijma ada. Nah. Lalu misalnya orang nih hanya aja tahu. Nah, kalau mazhab Hanafi boleh berniat di siang harinya. Jadi seandainya malam nih keringatan berniat, esok jam 9 pagi bangun. Ya aku keringatan tadi berniat. Boleh. Jarang mazhab Hanafi. Nah, jadi enggak apa-apa. Kayak kita puasa sunnah juga Kita puasa sunnah boleh berniat siang. Jadi misalnya goreng anak puasa Syawal atau anak puasa Senin. Tak goreng bangun jam 9 asal pagi tadi kada tagawi membatalkan. Kada tagawi makan, kada tagawi minum, boleh aja berniat langsung. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan tertinggal berniat. Tapi niat itu belum kada mesti harus nambah ucap di hati nang. Aku berpuasa esok hari bulan Ramadan perlu itu. Jadi seandainya nih kada berniat kayak juga minum aja. Nih minum misalnya nah contohnya. Minum ini sekira esok kuat puasa itu bener ya? Kada ada tujuan apa-apa kada ada nambah ucap di hati indi aso ada. Di hati itu tak geritik bener. Aku minum atau makan nah sahur sekira esok kuat puasa itu dianggap niat aja sudah. Nah, jadi seandainya seorang ya lah malam-malam main nah minum supaya esok nah kuat puasa. Kada ada niat berucap kada di hati itu saja sudah. Ya kan. Paham? Lalu syarat kedua pulang. Syarat kedua mana nih? Kita langkau aja sedikit. Soalnya kalau kita baca tunggal putingan kan tuntung. Syarat kedua al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, ini kita bahas mungkin esok aja lah. Sudah kita membahas tadi tentang niat secara singkat. Nah, intinya wajib berniat itu setiap malam. Nah, jadi syarat kedua kita akan membahas besok malam insyaallah tentang al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Itu karena kita menahan diri itu dari sejak azan subuh sampai tenggelam matahari. Karena boleh menggawi membatalkan apa-apa aja. Itu yang kita bahas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyubal muslimin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. وصحبه